Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Bertemu lagi dengan saya Cici Listana Ambara. This time with a discussion of the material mata kuliah bahasa Inggris. Nah, kali ini saya bakal menjelaskan mengenai simple present dan simple past. Nah, disimak baik-baik ya teman-teman videonya. Oke, sekarang saya akan membahas simple present. Nah, what is simple present? Simple present ini adalah suatu hal thesis pertama yang kalian pelajari dalam grammar. Nah, jadi dalam simple present kita harus pahami dulu makna dari simple present ini. Nah, dari katanya saja sudah simple, maka simple itu maksudnya sederhana, simple. Nah, kemudian presentnya itu waktu sekarang. Jadi kita bisa artikan simple present ini adalah kalimat sederhana yang kita ucapkan ataupun kita katakan di waktu sekarang, pada kondisi sekarang, baik hari ini, tanggal ini, bulan ini, pokoknya ini, malam ini, siang ini, pokoknya ini dan ini. Nah, kemudian di sini ada function, sudah saya tulis function, fungsi dari simple present itu sendiri. Yang pertama, sini ada general truth. What is general truth? In English, general truth is the fact, something atau fakta dari suatu, atau kalian menggunakan suatu fakta. Nah, general truth ini bisa diartikan sebagai fakta umum. General truth ini fakta umum yang kita dapati di kehidupan kita. Nah, contoh example dari general truth ini itu matahari terbit dari arah dari timur dan terbenam ke barat. Terbenam di barat ya, itu adalah fakta. Nah, contohnya lagi, dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Kemudian contohnya lagi mengenai fakta general truth ini itu wanita melahirkan. Nggak mungkin kan ya laki-laki itu melahirkan. Nah, kemudian di sini ada habitual action. Nah, habitual action ini yaitu kebiasaan. Ini akan menjelaskan kebiasaan kita sehari-hari. Di dalam simple present ini juga menjelaskan kebiasaan kita. Nah, contohnya kebiasaan kita itu yaitu baik makan, minum, BAB, BAK, dan kebiasaan lainnya di hari-hari kita. Nah, the next ada from, itu rumusnya, rumus dari simple present. Ada 3 rumus di sini, positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu subjeknya. Nah, subjek yang mana yang kita gunakan itu ada I, saya, atau aku, kemudian you, kamu, they, mereka, kemudian she, dia perempuan, he, dia laki-laki, kemudian ada juga aku tapi bukan dia. Maksudnya itu
kata benda ya, atau it. Nah, kemudian kita di sini menggunakan verb one. Verb one untuk rumus yang kalimat positifnya ada she is, kemudian ada objek. Nah, kita masuk ke kalimatnya. Contohnya, example, you play gadget. Ini untuk kalimat positifnya. Nah, you play gadget. Kemudian ada untuk kalimat negatifnya. Ini subject. Kemudian menggunakan do not atau does not, yang berarti tidak. Kemudian menggunakan verb one juga. Kemudian ada objek. Nah, kemudian kita masuk ke contohnya. Kalimatnya, she does love me. She does love me. Kemudian ada juga kalimat interrogatifnya. Di sini kalimat interrogatif itu kalimat tanya. Nah, menanyakan aktivitas dalam kalimat interrogatif ini kita awali dengan do atau does. Dan do does ini kita artikan apakah. Kemudian ada subjek, juga menggunakan verb one, kemudian ada objek. Nah, tentunya kalimat tanya ya pasti mengundang pertanyaan. Nah, kemudian kita masuk ke kalimat tanyanya. Contohnya, do you know him? Do you know him? Dan ada don't you believe me? Don't you believe me? Nah, jadi bisa saya terangkan lagi di sini. Untuk ulangi, untuk rumus positifnya ada she is-nya, itu hanya untuk kalimat positif. Dan di simple present ini kita hanya menggunakan verb one saja. Nah, itu saja yang saya terangkan dari materi simple present. Next, saya akan melanjutnya di simple past. Next, tadi saya sudah membahas simple present, kemudian saya akan membahas simple past. Nah, function dari simple past itu menyatakan suatu aktivitas yang terjadi dengan jelas di masa lampau. Nah, jadi simple past ini itu kita jelaskan itu di masa lampau. Kemudian next tense-nya itu ada yesterday, last night, this morning, atau bla bla bla, ago, yang pokoknya yang lampau-lampau lah. Nah, kemudian ada di sini formnya itu rumusnya. Di sini ada positif, yaitu menggunakan verb to, dan ada rumus negatifnya atau juga interrogatifnya, itu kita kembali menggunakan verb one. Nah, next kita langsung saja ke contohnya. Di sini kita menggunakan subject I, you, we, they, she, he, it. Nah, kemudian verb one-nya, verb two maksudnya, ada eat, cook, swim, bath. Nah, kemudian ini untuk positifnya ya. Dan example contohnya yaitu I ate bakso last night. Nah, saya makan bakso tadi malam. Nah, kemudian I ate this morning. Saya makan di pagi
tadi. Nah, kemudian untuk kalimat negatifnya di sini kita menggunakan kembali lagi dengan verb one, ada didn't. Langsung aja contohnya kalimatnya, I langsung ya ke sini. I didn't contohnya bahasa Indonesianya, saya tidak membeli mobil minggu lalu. Jadi I didn't buy, bukan lagi ya, kita masuk ke papuannya. I didn't buy a car last week. Nah, jadi saya tidak membeli mobil minggu lalu. Next, contohnya, I didn't do my homework last night. Saya tidak mengerjakan tugas rumah malam tadi. Nah, itu ya untuk kalimat negatifnya, dimana didn't menggunakan verb one. Nah, next kita masuk ke kalimat interrogatifnya, itu kalimatnya kita kata untuk menanyai. Nah, contohnya itu, apakah kamu menelponku kemarin? Jadi untuk did ini itu kita pakai kayak tadi di simple present itu apakah. Nah, jadi di sini juga kita pakai did itu apakah. Nah, contohnya, apakah kamu menelponku kemarin? Did you call me yesterday? Itu ya contohnya. Jadi gimana positif, kalimat positifnya menggunakan verb to, dan kalimat negatif dan juga interrogatifnya menggunakan verb one. Remember ya, harus diingat ya. Juga subjeknya I, we, they, she, he, it. Nah, oke, sekian dari saya.